Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aflia Rizky SIN MAP, dosen pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Saat ini saya sedang melaksanakan salah satu tahapan dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi pada program studi Administrasi Publik dengan kode mata kuliah IAP 0243 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami proses komunikasi kebijakan serta merancang strategi advokasi yang efektif dalam mendukung penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Pembahasan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama memahami konsep dasar komunikasi dan advokasi kebijakan yang meliputi proses komunikasi, model komunikasi, bentuk dan teknik komunikasi, dan proses advokasi, teknik advokasi, serta mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam mata kuliah ini. Capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu kebijakan publik secara logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknologi informasi untuk mendukung komunikasi kebijakan dan koordinasi dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis berbagai isu kebijakan publik dalam konteks teori dan praktek administrasi publik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu terlibat aktif dalam proses advokasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat dan negara. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dan teori, tetapi juga dilatih untuk menganalisis berbagai isu kebijakan, mengidentifikasi para pemangku kepentingan, menyusun strategi komunikasi, serta melakukan advokasi berbasis bukti dan etika. Nah, dalam sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan simulasi advokasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa mampu berpikir kritis, komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media dan teknologi seperti media presentasi, video pembelajaran, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta berbagai sumber informasi digital yang relevan. Mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan media sosial dan berbagai platform komunikasi sebagai sarana pembelajaran dan praktek advokasi kebijakan. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi dalam diskusi, penugasan individu dan kelompok, presentasi, analisis studi kasus, proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan analisis komunikasi, kerjasama, dan penerapan konsep dalam penyelesaian masalah yang nyata. Melalui mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, saya berharap mahasiswa mampu menjadi lulusan yang memiliki kompetensi dalam merancang strategi komunikasi dan advokasi kebijakan secara efektif, profesional, dan beretika, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian berbagai persoalan publik.
Demikian perkenalan singkat mengenai mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Berikut video pembelajaran terkait mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Ya, bagaimana semuanya? Sudah siap belajar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Jadi hari ini sebelum kita memulai mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, kita mulai. Baik, jadi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas terkait tema kita, yaitu teknik komunikasi. Nah, jadi pada sub mata kuliah ini, capaian yang kita raih yaitu capaiannya di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan nantinya terkait teknik-teknik komunikasi, kemudian bisa kalian mengaplikasikannya di dalam organisasi dalam pengambilan sebuah kebijakan. Oke, sebelum saya menjelaskan materi hari ini, ada yang mau bantu saya nggak untuk menjelaskan kembali materi kita minggu lalu? Silakan, siapa yang mau membantu saya? Saya Oke, silakan Egina untuk membantu saya menjelaskan terkait konsep komunikasi dan unsur-unsurnya. Silakan. Baik Bu, jadi konsep-konsep komunikasi itu yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan ataupun pendapat dari dua orang ataupun lebih melalui media tertentu dengan adanya hubungan timbal balik atau respon dengan tujuan mengubah pendapat, sikap, perilaku ataupun sosial. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Egina. Oke, sekarang siapa yang mau menjelaskan terkait bentuk-bentuk komunikasi? Angkat tangannya. Oke, silakan Vidya untuk menjelaskan terkait bentuk-bentuk komunikasi secara singkat. Baik, di sini Vidya akan menjelaskan sedikit pemahaman Vidya terkait dengan bentuk komunikasi. Yang pertama, bentuk komunikasi intrapersonal, di mana bentuk komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri. Contohnya itu analis kebijakan yang sedang memikirkan untuk membuat policy brief. Selanjutnya yang kedua itu ada bentuk komunikasi interpersonal, di mana bentuk komunikasi interpersonal itu terjadi kepada dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga ada bentuk komunikasi kelompok. Di sini komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama para anggota kelompok dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, bagus sekali ya jawabannya Vidya. Kita kasih applause dulu. Jadi kan materi kita hari ini terkait dengan teknik komunikasi. Nah, sebelum saya menjelaskan ke adik-adik mahasiswa sekalian, ada nggak yang tahu apa sih itu teknik? Metode, cara, strategi. Oke, kalau kita lihat di materi bahwa teknik komunikasi adalah sebuah cara, apalagi metode, strategi, keterampilan ya yang digunakan seseorang untuk menyampaikan informasi. Nah, dapat kita lihat di sini sehingga informasi yang kita berikan itu bisa tersampaikan secara lebih efektif. Artinya dengan cara ini kita membuat orang lain si penerima pesan lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau kita lihat apa sih itu teknik komunikasi kebijakan? Cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan informasi suatu kebijakan. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh Alia bahwa teknik komunikasi tadi disampaikan Alia suatu cara untuk menyampaikan sebuah kebijakan. Nah, kalau kita lihat secara detailnya bahwa teknik komunikasi kebijakan merupakan sebuah cara yang kita gunakan untuk apa di sini? Untuk menyampaikan informasi apapun tentang kebijakan publik sehingga isi dipahami, tujuannya dipahami, apalagi di sini manfaatnya, pelaksanaan kebijakannya itu seperti apa. Sekarang kita lihat bahwa dalam teknik komunikasi itu memiliki 9
teknik komunikasi. Akan tetapi kita bagi ke dalam 3 kali pertemuan. Nah, hari ini saya akan membahas 3 teknik komunikasi saja. Oke, yang pertama ada teknik komunikasi persuasi, yang kedua ada teknik komunikasi kampanye, dan yang ketiga ada teknik komunikasi lobby. Oke, mari kita perhatikan teknik yang pertama, yaitu ada teknik komunikasi persuasi. Pernah dengar kata persuasi? Pernah. Apa itu persuasi? Oke, jadi tadi jawabannya sudah benar ya dari kalian semua. Tetapi kalau kita lihat secara kontekstualnya, komunikasi persuasi adalah teknik komunikasi yang digunakan untuk apa sih? Untuk mengajak, mempengaruhi. Ya, apa yang dipengaruhi? Sikap, perilaku, tindakan, opini orang lain ya, untuk mengikuti sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi persuasi adalah sebuah teknik komunikasi yang kita gunakan untuk mempengaruhi, ya, mengubah, mengajak orang lain agar merubah keputusan atau kebijakannya. Itu kurang lebih terkait konsep komunikasi persuasi. Nah, kita lihat di sini ada kunci keberhasilan dalam melakukan persuasi. Jadi kalau kita ingin teknik komunikasi persuasi ini berhasil, ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Oke, jadi yang pertama bisa kita lihat di sini, indikatornya yang pertama perhatian. Jadi ketika komunikasi ini ingin berhasil, yang prioritas kita utamakan yaitu persuadis ini harus memberikan perhatian penuh terhadap apa yang kita sampaikan. Persuadis itu adalah orang yang kita pengaruhi atau orang yang kita ajak. Jadi kalau kita ingin berhasil, pastikan si penerima pesan tadi itu memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Kemudian yang kedua ada pengertian. Jadi pemahaman si persuadis ini sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam mengajak orang lain. Ada yang ketika kita sampaikan dia tidak paham, sehingga kita gagal mengubah tingkah laku, sikapnya, ya, mengubah keputusannya karena dia tidak memahami apa yang kita sampaikan, ya. Kemudian yang ketiga ada penerimaan. Apa itu penerimaan? Yaitu ketika si persuadis yaitu orang yang dipengaruhi menerima atau menolak ajakan kita. Oke, indikator yang keempat adalah pengingatan. Ya. Jadi ketika si persuadis ini mengingat pesan yang kita sampaikan, apa dampaknya? Nah, ketika persuadis mengingat pesan yang kita sampaikan, maka dia akan melakukannya. Ini indikator ketidakberhasilan ketika seseorang itu tidak mengingat apa sih yang kita pengaruhi. Tapi ketika seseorang itu mengingat apa yang kita sampaikan, pesan dan informasi, maka hal itu akan dibawa ketika dia bertindak nanti. Ya, oke. Indikator yang kelima ada beraksi atau bergerak. Nah, ini indikator yang paling penting, yaitu adanya perubahan tingkah laku. Bu, bagaimana kita melihat bahwa ajakan atau pengaruh kita berhasil ketika ada perubahan tingkah laku? Setelah tadi si persuadis mengingat pesan dan informasi kita, kemudian ada perubahan tingkah laku yang terlihat pada si persuadis ini. Oke, sudah paham terkait komunikasi persuasi? Sudah, Bu. Oke, teknik komunikasi yang kedua ada komunikasi kampanye. Ada yang pernah dengar kampanye? Pernah. Nah, pasti pernah ya. Apalagi ketika pemilihan calon kandidat pemimpin, ya pasti akan melakukan kampanye. Ya, sebelum saya jelaskan, ada yang tahu definisi kampanye? Silahkan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Hasni, silahkan jelaskan sedikit ke saya. Apa sih yang kamu ketahui terkait kampanye? Baik Ibu, menurut saya kampanye itu merupakan kegiatan untuk memuju masyarakat agar mempengaruhi pendapat mereka untuk keputusan publik. Jadi saya akan jelaskan bahwa komunikasi kampanye itu merupakan teknik komunikasi yang digunakan untuk tujuannya membujuk khalayak ramai. Kemudian kegiatan teknik komunikasi ini dilakukan secara jangka waktu tertentu, jadi tidak ada yang insidental. Ya, dalam kampanye ada target sasaran yang sudah ditentukan.
ada program kandidat, ada produk yang memang ingin disampaikan ke masyarakat ramai atau kepada publik supaya mereka memilih atas apa yang mereka informasikan. Makanya semua harus dilakukan secara terstruktur, ya, tidak bisa tiba-tiba karena ada objek sasaran tertentu yang mereka targetkan supaya memilih keputusan atas apa yang mereka sampaikan. Oke, di sini bisa kita lihat ada tujuan dari kampanye. Yang pertama ada kesadaran. Ya, jadi tujuan ini berusaha membuat publik untuk berpikir tentang sesuatu supaya memahaminya perlahan-lahan. Ya, ini terkait dengan kesadaran bahwa apa sih yang paling penting di publik ini. Jadi di sini akan menumbuhkan kesadaran publik tentang sesuatu supaya publik ini memahaminya secara perlahan. Yang kedua ada sikap dan opini. Nah, apa tujuan di sini? Untuk membentuk sikap dan juga pendapat publik tentang sesuatu. Misalnya, yang tadinya negatif berubah jadi positif. Ya. Nah, yang ketiga ada tujuannya untuk mengubah perilaku atau behavior. Nah, apa di sini behavior? Oke, behavior itu adalah kebiasaan yang dilakukan atau sikap dari si penerima pesan. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan. Ya, jadi kalau kita lihat kampanye hari ini kan seringkali kita melihat kampanye kandidat ya. Iya. Ternyata kampanye itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada kampanye produk namanya. Apa itu produk? Ya, produk itu barang ya. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, barang di sini tidak harus selalu berwujud. Ya, tidak harus selalu ada fisiknya, walaupun bahasanya produk, tapi produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan. Contoh apa sih yang dikampanyekan? Oke, kalau produk berwujud itu semuanya jelas ya. Ya, misalnya ada pakaian, apalagi ya. Yang kedua, ada produk yang tidak terlihat. Misalnya ada perubahan logo, itu kan juga dikampanyekan ya. Ada kemudian peluncuran aplikasi baru dari sebuah bank atau dari sebuah pemerintahan. Nah, kemudian kan semua itu dikampanyekan. Aplikasi tidak berwujud ya dari sebuah instansi pemerintahan, tapi ketika dia ingin memperkenalkan ke khalayak ramai, maka dia menggunakan teknik kampanye. Nah, yang kedua ada kampanye kandidat. Nah, ini yang paling sering ya. Sering nggak kampanye kandidat? Sering. Apalagi ketika pemilihan kepala daerah. Ini kampanye akan dilakukan di mana-mana. Ya, coba perhatikan, kan jangka waktunya sudah ditentukan kapan dan di mana, serta berapa lama kampanye ini dilakukan. Ya, kandidat saya rasa sudah sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga sangat penting untuk memperkenalkan seorang kandidat itu kepada khalayak ramai atau kepada publik. Ya, terkait siapa sih dia sebenarnya, track record dia seperti apa, sehingga nanti bisa mempengaruhi keputusan publik untuk memilih calon kepala pemimpin ke depannya. Oke, yang ketiga ada kampanye ideologi. Jadi pada jenis yang ketiga ini ya, kampanye ini ingin memperkenalkan sebuah pemikiran atau sudut pandang tentang sebuah realitas sosial. Contohnya seperti anti HIV/AIDS, anti narkoba, di mana kita mengkampanyekan atau membujuk orang lain supaya melihat bahwa HIV/AIDS ini adalah sesuatu yang krusial atau sangat penting untuk kita selesaikan. Jadi kampanye ini adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai dan publik tentang sebuah fenomena sosial supaya mengubah sudut pandang publik terhadap sebuah fenomena sosial. Oke, sudah paham tentang teknik kampanye? Sudah. Nah, jadi yang terakhir ini ada teknik komunikasi lobby. Oke, jadi dalam aktivitas lobby ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, kalau kalian nanti mau melobby, entah itu dalam hal politik atau bisnis, ada beberapa indikator yang harus kalian lakukan. Ya, yang pertama itu membangun koalisi. Ya, jadi kita harus membangun dulu jejaring, harus membangun dulu tim, ya, harus membangun dulu partner supaya apa? Ya, supaya kita itu semakin kuat untuk melakukan lobby. Jadi membangun koalisi dulu dengan berbagai kepentingan. Oke, yang kedua itu ada melakukan
informasi. Ini menjadi penting ya. Ketika kita ingin melakukan lobby, yang paling penting kita lakukan itu mengumpulkan informasi dan didukung dengan data. Sebelum kita menyampaikan pesan, semuanya itu didukung oleh data dan informasi yang valid, sehingga lobby kita itu terlihat kuat ya, atau terlihat terpercaya. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh. Jadi sebelum kita lobby, kita buka dulu jejaring, membuka komunikasi, membuka silaturahmi, membangun hubungan dengan individu-individu yang berpengaruh terhadap apa yang ingin kita lobby. Oke, di tahap keempat itu kita harus mempersiapkan pengamat atau pembicara. Karena ini penting ya, maka bagaimana sih keberhasilan sebuah komunikasi itu? Salah satunya kunci keberhasilannya adalah pada si pembicaranya. Bagaimana dia mampu menyampaikan dan menjelaskan sehingga lobby ini menjadi berhasil. Oke, jadi part yang terakhir, bagaimana caranya si lobby ini bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Ya, itu tugas dari si lobby. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, ada pertanyaan terkait tema kita hari ini? Ya, silakan Kak Ida, apa yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Izin bertanya Ibu, saya mau bertanya mengenai jenis-jenis lobby itu mencakup hal apa saja ya? Oke, jadi bagus sekali ya pertanyaan dari Kak Ida tadi ya, bahwa ternyata di sini ada jenis lobby. Ya, yang pertama jenis tradisional. Apa itu lobby tradisional? Yaitu lobby mendekati pengambil keputusan langsung. Ya, jadi siapa sih orang yang mengambil keputusan? Si pelobby ini langsung mendekati orang yang pengambil keputusan, tidak melalui perantara. Yang kedua ada lobby akar rumput. Apa sih itu artinya akar rumput? Si pelobby ini mendekati masyarakat untuk melakukan pendekatan awal agar masyarakat ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kepada si pengambil keputusan. Masyarakat ini kan berperan penting ya. Ya, jadi masyarakat ini kita gunakan sebagai akar rumput untuk kita lakukan pendekatan supaya masyarakat bisa mempengaruhi si pengambil keputusan. Jadi yang ketiga itu ada lobby political committee. Nah, apa artinya di sini? Kita melakukan lobby tapi melalui perwakilan-perwakilan yang kita titipkan di parlemen atau di pemerintahan. Jadi lewat perwakilan inilah bisa kita menyampaikan aspirasi kita, bisa kita menyampaikan lobby-lobby politik dan bisnis kita. Dengan membentuk apa dulu? Membentuk perusahaan atau komite yang kemudian ini menjadi perwakilan kita di parlemen atau di pemerintahan. Itu ya secara umumnya jenis-jenis lobby. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, jadi adik-adik sekalian, saya juga pernah melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, yaitu terkait dengan model komunikasi advokasi kebijakan tentang pencegahan merokok di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah menengah ke atas ya, dimana kami memikirkan bagaimana sih model komunikasi yang bisa kita gunakan agar lingkungan pendidikan ini bersih dari perokok ya. Nah, di sini kami melakukannya di Bener Meriah, di mana di sana kan tingkat perokok itu jauh lebih aktif karena kondisinya dingin. Ya, jadi merokok itu menjadi sebagai kebutuhan yang meningkat ya. Yang dihasilkan apa? Bahwa pola komunikasi bisa dilakukan dengan kampanye, sehingga jumlah perokok ini bisa menurun ya. Kampanye bisa lewat poster, kampanye langsung, dan beberapa kampanye lainnya yang dilakukan di media ya. Ini artinya aplikasi dari mata kuliah terhadap penelitian saya. Ini boleh dibaca jurnalnya nanti ya, silahkan cari di Google Scholar. Oke, sekarang kita akan melaksanakan small group discussion. Jadi saya akan membentuk grup kecil dan kalian akan mencari sebuah studi di mana penerapan atau keberhasilan dari 3 teknik komunikasi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi kalian melihat implementasi secara langsung di lapangan terkait 3 teknik komunikasi yang sudah saya jelaskan. Oke, boleh dibentuk sekarang grupnya? Ya baik, jadi kalian sudah membentuk small group discussion dan kita akan mendengarkan hasil diskusi dari
aplikasi dari setiap teknik komunikasi yang sudah saya jelaskan. Dan yang pertama kita persilakan kelompok 1 dulu ya, terkait teknik komunikasi lobby. Oke, silakan kelompok ini. Jadi kami dari kelompok 1 itu ingin memberikan salah satu contoh studi kasus kami dari pengaplikasian teknik lobby terkait dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang melobi pemerintah daerah Aceh Utara untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin di daerah Kabupaten Aceh Utara, di mana seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya Kabupaten Aceh Utara itu merupakan salah satu kabupaten yang paling memuncaki kemiskinan ekstrim di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, dengan adanya lobby dari Dinas Pendidikan kita sendiri, itu akan membantu dan mempercepat proses bantuan untuk para pihak yang membutuhkan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan aplikasi dari penggunaan teknik kampanye. Silakan kelompok 2. Baik Bu, di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik komunikasi persuasi, di mana kami ada menemukan satu jurnal yang yaitu mahasiswa di Universitas Gunung Jati ini Bu melakukan survei di kalangan masyarakat tentang penggunaan beras Better UGJ, di mana beras itu model dia seperti beras hitam tapi manfaatnya itu banyak Bu. Jadi yang dilakukan mahasiswa ini turun ke masyarakat ingin mempengaruhi agar beras Better UGJ ini banyak dikonsumsi di masyarakat. Gitu Bu. Iya, terima kasih kepada kelompok 2 dari aplikasi yang sangat nyata sudah dijelaskan ya. Oke, tadi luar biasa semua ya contoh nyata dari penerapan teknik komunikasi yang sudah saya jelaskan. Baik, jadi sebelum menutup perjumpaan kita di pertemuan kelima ini, saya ingin mengevaluasi kembali terkait materi hari ini. Adakah satu orang yang bisa menjelaskan kembali terkait 3 teknik yang sudah saya paparkan tadi? Satu orang saja untuk mengevaluasi apakah sudah paham atau belum? Saya Bu. Ya, silakan Lila. Baik, di sini saya akan mengevaluasi sedikit terkait materi kita, yaitu teknik-teknik komunikasi. Seperti yang kita tahu, teknik komunikasi itu tata cara, langkah, bagaimana kita melakukan komunikasi. Nah, ada 3 teknik yang kita lakukan. Yang pertama teknik persuasi, di mana kita mengajak mengubah perilaku seseorang, opini, sikap tanpa adanya paksaan. Yang kedua itu ada teknik kampanye, di mana ini komunikasi yang terstruktur, terorganisir dalam waktu tertentu untuk mempengaruhi keputusan publik. Nah, yang terakhir itu ada teknik lobby, di mana kita mempengaruhi pemangku kebijakan untuk mengubah keputusan atau kebijakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kita. Terima kasih. Oke, cukup luar biasa ya penjelasan dari Lila. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut video pembelajaran terkait mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.